Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar materi Rasulullah idolaku, yang mana pertama kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tepatnya keturunan ke-13. Beliau termasuk salah satu dari nabi-nabi utama dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Daud yang pertama berawal dari peristiwa perang Raja Talut dan Raja Jalut. Kemudian Nabi Daud merupakan salah satu prajurit dalam pasukan Raja Talut yang akan berperang menghadapi pasukan Jalut. Pasukan Raja Talut memang mempunyai keberanian yang tinggi serta siasat perang dan ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini juga tercermin di dalam diri Nabi Daud alaihissalam. Meski begitu, pasukan Talut tetap berusaha bersabar dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat berperang menghadapi pasukan Jalut. Dalam perang tersebut, dengan keberanian yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam kemudian maju menghadapi Raja Jalut dan membunuhnya. Perlahan tapi pasti, jumlah pasukan Jalut semakin berkurang. Pasukan yang tersisa semakin lemah dan mulai menderita kekalahan. Kemudian setelah mengalami kekalahan, Nabi Daud menjadi raja. Yang mana setelah kekalahan Jalut, Nabi Daud kemudian diangkat menjadi raja. Dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Daud menjadi seorang nabi dan memberikan hikmah kerajaan yang kuat setelah usaha keras yang dilakukan Daud beserta pasukan Talut lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Nabi Daud diberi mukjizat. Selain diberikan pengetahuan yang luas dan ketaatan beribadah, Allah juga memberikan anugerah Nabi Daud berupa suara yang merdu. Kisah Nabi Daud dengan mukjizat suara yang merdu pun membuat orang-orang yang menderita sakit menjadi sembuh dan sehat kembali ketika mendengar lantunan suara merdu Nabi Daud saat membaca kitab Zabur. Lantunan kitab Zabur yang dinyanyikan merdu oleh Nabi Daud alaihissalam juga membuat air dan angin di sekitarnya menjadi tenang dan damai. Bahkan dalam hal ini, Allah telah menundukkan burung-burung dan gunung-gunung untuk turut bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud. Ini merupakan suatu mukjizat menakjubkan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud seorang diri tanpa dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dapat mendengarkan dan memahami percakapan burung. Kisah Nabi Daud selanjutnya bercerita tentang kemampuan Nabi Daud yang dapat mendengarkan dan memahami percakapan burung-burung. Beliau memperlakukan hewan-hewan dengan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan hewan-hewan. Mereka pun patuh dan sangat menyayangi Nabi Daud alaihissalam. Allah kemudian juga menganugerahkan kemampuan ini kepada anak Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Nabi Daud piawai membuat baju besi dan peralatan perang yang kuat. Yang mana kisah Nabi Daud yang tidak kalah menarik adalah kemampuannya yang piawai membuat baju besi dan peralatan perang yang kuat. Sebagaimana Allah telah melunakkan besi bagi Nabi Daud dan mengajarinya cara membuat baju besi, perisai, dan alat-alat perang yang kokoh. Itulah beberapa kisah Nabi Daud, seorang mantan prajurit yang diangkat menjadi raja berkat kecerdasan dan keberaniannya, serta beliau merupakan nabi yang menjadi tauladan bagi seluruh umat muslim untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu keturunan rasul dan raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud merupakan seorang pemegang kerajaan terbesar di dunia dan juga seorang rasul Allah. Nabi Sulaiman diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat baik dan bijaksana dan berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya.
Yang selanjutnya itu adalah memiliki kecerdasan yang tinggi. Nabi Sulaiman sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasannya yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan di usianya yang masih belia, Nabi Sulaiman kerap menangani dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi di antara warga Bani Israel. Hal ini terjadi saat Nabi Sulaiman diajak ayahnya, yaitu Nabi Daud, ke suatu majelis untuk menangani berbagai macam perselisihan. Tentu saja ajakan ayahnya ini bukan tanpa alasan, sebab Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menentukan sebuah keputusan. Maka tak heran apabila akhirnya Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Tak hanya itu, beliau juga diberi mukjizat oleh Allah yang luar biasa. Kemudian kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi himbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis dan para pembesarnya tidak bersikap sombong terhadapnya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud agar mengantarkan suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini tercantum dalam salah satu surah Al-Quran. Kemudian setelah itu Ratu Balqis meminta saran kepada para pembesarnya. Secara tersirat para pembesar Ratu Balqis menyarankan agar mengangkat senjata dan menemui Nabi Sulaiman. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya berangkatlah Ratu Balqis dengan membawa 12.000 pasukan. Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangat banyak, sehingga dari jarak satu farsyah dapat terdengar suara gemuruh. Kemudian ketika Ratu Balqis dan pasukannya tiba di tempat Nabi Sulaiman, ia kaget karena istana yang ada di hadapannya sangat mirip dengan istana miliknya yang ada di negeri Saba. Kemudian peristiwa ini membuat Ratu Balqis takjub dan sadar akan kelemahannya. Ratu Balqis lantas memohon maaf atas kekhilafannya selama ini. Sejak bertobatnya Ratu Balqis, kemudian Ratu Balqis diperistri oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam ialah beliau dapat berbicara dengan hewan dan mampu mengendalikan jin. Hal ini sebagaimana termaktub dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surah An-Naml ayat 17. Itulah beberapa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang sangat baik dan bijaksana, serta beliau merupakan nabi yang menjadi tauladan bagi seluruh umat muslim dan makhluk Allah lainnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kiram sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.